Mereka mengajarkan kita bahwa peradaban dunia dimulai di Mesopotamia, bahwa hukum pertama lahir di Babilonia, bahwa sistem negara berkembang di Romawi, dan sejak kecil kita menerimanya tanpa bertanya. Tapi, pernahkah kamu berpikir bagaimana jika sejarah yang kita pelajari hanyalah potongan kecil dari cerita yang lebih besar? Bagaimana jika pusatnya pernah berada di tempat yang tak lagi dianggap penting? Bagaimana jika semuanya bermula dari Nusantara? Bagian 1. Sundaland. 12.000 tahun lalu, permukaan laut jauh lebih rendah dari sekarang. Asia Tenggara bukan kepulauan. Ia adalah satu daratan luas, sebuah wilayah besar yang kini dikenal sebagai Sundaland. Ketika zaman es berakhir, air laut naik dan daratan itu tenggelam. Pertanyaannya bukan hanya tentang tanah yang hilang, tapi tentang apa yang mungkin ikut tenggelam bersamanya. Jika di daratan itu pernah ada komunitas maju, maka bencana global bisa saja memaksa mereka menyebar ke barat, ke timur, ke utara, membawa pengetahuan, membawa sistem sosial, membawa konsep kepemimpinan, dan dunia tak pernah tahu dari mana asalnya. Bagian 2, jejak penyebaran. Bangsa Austronesia dikenal sebagai pelaut luar biasa. Mereka menyeberangi samudra luas tanpa teknologi modern. Jejak bahasa dan budaya mereka tersebar dari Madagaskar di Afrika hingga ke pulau-pulau Pasifik. Bayangkan itu, ribuan kilometer lautan terbuka, dan mereka melakukannya ribuan tahun lalu. Apakah itu hanya migrasi biasa atau penyebaran sistem? Karena ketika manusia berpindah, mereka tidak hanya membawa tubuhnya, mereka membawa ide, struktur sosial, hukum adat, konsep musyawarah, sistem kepemimpinan kolektif. Apakah mungkin konsep dasar tatanan negara modern adalah evolusi dari sistem yang jauh lebih tua? Bagian 3, bukti yang tersisa. Di Jawa Tengah berdiri sebuah struktur batu raksasa, Borobudur. Bukan sekadar bangunan ibadah, tapi representasi kosmologi. Struktur berlapis, sistem hierarki, simbol perjalanan spiritual. Ia bukan karya sederhana, ia menunjukkan pemahaman matematika, arsitektur, astronomi. Jika teknologi dan sistem berpikir seperti itu, ada di Nusantara, abad ke-8. Siapa yang bisa memastikan bahwa akarnya tidak jauh lebih tua? Di Sumatera, Sriwijaya pernah menguasai jalur perdagangan dunia. Timur, pusat ilmu, pusat ekonomi, pusat maritim. Sebelum bangsa Eropa menguasai lautan, jalur perdagangan Asia telah diatur dari sini. Lalu mengapa narasi global jarang menempatkan Nusantara sebagai pusat? Bagian 4, tatanan dunia. Negara modern berdiri di atas 3 hal utama: hukum, struktur kepemimpinan, sistem sosial kolektif, konsep musyawarah dan mufakat. Telah hidup lama dalam adat Nusantara. Hukum adat yang mengikat komunitas sudah mengatur kehidupan jauh sebelum kolonialisme datang. Apakah mungkin ketika penyintas peradaban purba menyebar, mereka membawa konsep ini ke berbagai wilayah lalu berkembang sesuai budaya masing-masing? Seiring waktu, pusat kekuasaan berpindah dan sejarah pun ditulis ulang.